Selamat datang di ABS Andika Belajar Seni. Video ini berisi pembelajaran kelas seni rupa. Sebelum ke pembahasan materi kelas, silakan tekan tombol subscribe dan like supaya channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan materi menggambar model, yaitu dalam mata pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, di kelas 8 semester 1. Dan sebelum saya memaparkan lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, memahami pengertian menggambar model. Lalu yang kedua, memahami prinsip-prinsip menggambar model. Dan yang ketiga, memahami unsur-unsur dalam menggambar model. Untuk di pertama kali ini, kita akan memahami pengertian menggambar model. Jadi apa sih yang dimaksud dengan menggambar model? Yang dimaksud dengan menggambar model yaitu adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Jadi ada beberapa objek yang dapat dibuat untuk menggambar model, yaitu antaranya ada objek hewan, lalu bisa menggunakan objek tumbuh-tumbuhan. Selain hewan dan tumbuh-tumbuhan, bisa juga menggunakan objek manusia. Oke, dan selain itu juga bisa menggunakan objek alam benda. Jadi itulah beberapa objek yang dapat digunakan untuk menggambar model. Objek gambar hewan dan tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda disusun dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Di berikutnya ada prinsip-prinsip menggambar model. Jadi di dalam menggambar model itu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam menggambar model yaitu pertama ada komposisi. Jadi yang dimaksud dengan komposisi di dalam menggambar model yaitu merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun sebagai berikut. Oke, kita lihat. Yang pertama ada komposisi simetris. Jadi yang dimaksud dengan komposisi simetris yaitu benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa kita lihat contoh pola komposisi simetris seperti ini. Terlihat seimbang kanan kirinya. Lalu ini ada contoh gambar, yaitu komposisinya simetris gambar tersebut. Oke. Lalu yang berikutnya ada komposisi asimetris. Jadi yang dimaksud dengan komposisi asimetris yaitu benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Bisa kita lihat contoh polanya. Jadi seperti ini pola komposisi asimetris. Jadi terlihat kanan kiri atas bawahnya tidak sama. Ini ada contoh lagi, ini contoh gambar yang menggunakan komposisi asimetris, jadi komposisi objeknya tidak sama. Oke, yang berikutnya ada komposisi sentral.
Yang dimaksud dengan komposisi sentral yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Bisa kita lihat contohnya. Ini adalah contoh pola komposisi sentral. Jadi komposisinya terletak terpusat. Lalu ini contoh gambar dengan menggunakan komposisi sentral. Jadi komposisinya terpusat. Oke. Yang kedua ada, setelah tadi komposisi, lalu yang kedua ada proporsi. Jadi yang dimaksud dengan proporsi itu perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Bisa kita lihat contoh proporsi. Jadi ada perbandingan ideal dan harmonis antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Silakan diamati. Lalu setelah proporsi, yang ketiga ada keseimbangan. Ini yang dimaksud keseimbangan dalam menggambar model itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Ini contohnya. Ini contoh keseimbangan di dalam menggambar model. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada objek yang berbeda, namun secara dalam tata letak komposisinya itu memperlihatkan komposisi yang seimbang. Bisa kita lihat ya. Oke. Yang berikutnya, setelah keseimbangan, yang keempat ada kesatuan. Jadi yang dimaksud kesatuan di dalam menggambar model yaitu keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung. Bisa kita lihat contohnya. Jadi kalau kita lihat objek-objek tersebut itu ada keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda-benda satu sama lain memiliki kesan ruang dan kedalaman. Selanjutnya, setelah prinsip-prinsip menggambar model, berikutnya ada unsur-unsur dasar menggambar model. Jadi di dalam menggambar model juga perlu untuk memperhatikan unsur-unsur dasarnya. Dalam menggambar model dibutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa. Pemahaman unsur-unsur rupa sangat membantu dalam menggambar model. Lalu unsur-unsur dasar seni rupa tersebut antara lain, yang pertama ada titik. Jadi titik itu adalah unsur seni rupa yang paling dasar dan unsur seni rupa yang paling terkecil itu adalah titik. Bisa kita lihat, sudah tidak asing lagi, ini adalah titik, unsur yang paling mendasar di dalam menggambar model atau di dalam unsur seni rupa. Yang kedua, unsur kedua ada garis. Jadi yang dimaksud dengan garis yaitu perkumpulan unsur titik hingga menjadi satu. Jadi terbentuknya garis itu perkumpulan antara titik yang satu dengan titik yang lainnya menjadi satu. Itu akan terbentuk sebuah garis ya. Jadi garis itu asal usulnya dari titik, perkumpulan titik-titik sehingga menjadi garis.
Baik, yang berikutnya unsur ketiga. Unsur ketiga ada bidang. Yang dimaksud dengan bidang yaitu penggabungan beberapa garis hingga membentuk sisi. Jadi terbentuknya bidang itu bertemunya titik garis satu dengan titik garis yang lainnya bertemu menjadi satu, itu akan membentuk menjadi bidang. Bisa kita lihat contohnya. Bisa menjadi bidang lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan lainnya. Lalu unsur yang berikutnya, yang keempat, itu ada bentuk. Dimaksud dengan bentuk itu adalah pertemuan antar bidang dan memiliki volume. Jadi terbentuknya sebuah bentuk itu pertemuan antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya saling bertemu sehingga ada volume, kemudian itu akan menjadi sebuah bentuk. Jadi lihat, jadi kita ulangi dari awal tadi ya, dari titik bertemu dengan titik yang lainnya akan menjadi garis, dari garis bertemu dengan garis yang lainnya akan menjadi bidang, dari bidang bertemu dengan bidang yang lainnya akan menjadi bentuk. Kemudian unsur yang berikutnya ada ruang. Jadi ruang itu adalah berbentuk 3 dimensi yang bersifat nyata dan dapat dirasakan langsung. Jadi dari bentuk itu dipertemukan akan menjadi sebuah ruang. Dan apabila sudah terbentuk sebuah ruang, itu akan bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Ini bisa kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi terbentuknya sebuah ruang itu ya tidak terlepas dari unsur dasar tadi, titik lalu garis, lalu bidang ya, lalu bentuk, dan kemudian menjadi ruang. Unsur yang berikutnya ada warna. Dimaksud dengan warna yaitu pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Jadi kita bisa lihat contohnya. Ini ada warna kuning, oranye, merah, ungu, biru, hijau. Jadi ada banyak warna di sini. Baik, unsur yang berikutnya ada tekstur. Jadi apa yang dimaksud dengan tekstur? Tekstur itu adalah kesan raba atau sebuah permukaan bidang. Jadi dalam tekstur itu juga ada tekstur halus, tekstur kasar. Jadi sekali lagi yang dinamakan dengan tekstur yaitu adalah kesan raba. Ketika kita memegang sesuatu itu akan terasa bagaimana sih bidang tersebut yang dipegang, kasar atau halus. Di unsur yang terakhir yaitu ada gelap terang. Jadi yang dimaksud dengan gelap terang yaitu sinar yang jatuh pada suatu benda dan menimbulkan efek terang dan bayangan. Kita lihat contohnya, ini seperti ini. Jadi ketika kita menggambar model, kita akan pasti ada unsur gelap terangnya ya. Yang terang itu yang terkena cahaya dan yang gelap itu yang tidak terkena cahaya. Jadi ketika dibuat dalam menggambar, apabila bidang yang terkena cahaya itu dibuat lebih tipis dan yang tidak terkena cahaya itu akan dibuat lebih tebal. Oke, di materi mengenai menggambar model sudah saya sampaikan, mengenai diawali dari pengertian. Setelah pengertian ada unsur-unsur menggambar model, kemudian ada prinsip-prinsip menggambar model. Setelah saya paparkan dari awal sampai akhir,
Silahkan kalian semua untuk mengamati gambar berikut. Setelah kalian amati, kalian bisa kerjakan. Amatilah gambar tersebut dengan cermat, lalu kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimanakah komposisi gambar model di sebelah ini? Bisa kalian jelaskan komposisi gambar tersebut itu bagaimana. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apa kesan yang kamu dapatkan dari gambar model di sebelah ini? Diungkapkan menurut pendapatmu. Jadi kamu amati, terus kemudian kesan apa yang terdapat dalam gambar model tersebut. Sudah saya paparkan materi menggambar model. Di pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.